Pemirsa, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar menggelar sidang Justitia Kebersihan di Banjargerenceng, Denpasar pagi tadi. Sidang tersebut dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan daerah mengenai kebersihan lingkungan. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, Idewa Gede Anom Sayoga mengungkapkan, tindakan represif melalui sidang Justisia Kebersihan ini dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan daerah yang dimiliki pemerintah Kota Denpasar. Acara ini juga kegiatan rutin yang mana dilakukan setiap minggunya di kantor Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu pada hari Rabu dan Jumat. Namun, untuk lebih mempercepat pembangunan di bidang kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar ingin sesegera mungkin lepas dari persoalan persampahan. Oleh sebab itu, proses persidangan pun dibawa keluar. Hal tersebut juga sebagai ajang sosialisasi peraturan daerah mengenai kebersihan lingkungan. Namun untuk lebih mempercepat mengisi pembangunan di bidang kebersihan ini, kami punya keinginan untuk segera mungkin lepas dari persoalan persampahan. Nah, untuk itu kami barengi dengan kegiatan sidang ini kami bawa keluar. Itu di samping sebagai ajang sosialisasi peraturan daerah yang kami punya, ini juga kan merupakan bagian atau salah satu dari revolusi mental terkait dengan kebersihan lingkungan. Sidang Justisia Kebersihan kali ini menghadirkan 18 terdakwa. Sejumlah pelaku beralasan tidak mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh Pemkot sejak tahun 1993 tentang kebersihan dan ketertiban umum. Salah seorang pelaku pembuang sampah sembarangan, Wayan Sudiasi, menuturkan bahwa dirinya tidak sengaja dan mengetahui akan peraturan tersebut. Pihaknya juga mengaku tidak bisa membaca spanduk-spanduk yang dipasang oleh DKP Kota Denpasar. Sementara pelaku lain, Kartika, mengungkapkan pihaknya menyesal telah membuang sampah sembarangan dan tidak akan mengulanginya lagi ke depannya. Yang dengan dan sengaja, yang biasanya dikit yang buang sampah di panti. Kebetulan yang kadang lewat sepeda meriki bapak kurang jange. Ada yang riki ngutang sampah satu tas kresek meniki itu nake. Tapi soalnya dia yang nuning urep yang ngutang sampah riki dia minta maaf genten nggih. 300 Pak. Nggih, yang datang bejina niki agak yang niki bos jange maklin yang pes long atas. Dirasa makan dia yang makin pasar ampun kebakaran. Dijauh dia nggak mau buru Pak. Diminta sekarang, nggak dikasih, terus bagaimana? Kita kan sama manusia, kok harus ada aturannya, itu permasalahannya ya. Dan saya lagi 3 hari, kalau udah punya ya bisa juga dicicil. Kok orang masyarakat kecil nggak mampu, apalagi kita seorang buruh di pasar misalnya, harus sama menyadari dengan keadaan ini gitu. Lain kita misalnya korupsi sekian miliar, ini cuma uang 1 juta kok. Dalam kasus tersebut, masing-masing terdakwa disanksi dengan hukuman maksimal 3 bulan kurungan penjara dan denda maksimal 50 juta rupiah. Andika dan Ali Setiawan, Bali TV.